Kita tercinta Ustadz Abi Maki, insya Allah kita akan meneruskan materi dari bulan lalu, yaitu insya Allah hari ini insya Allah terkait Isra Miraj part 2. Abi Maki mohon izin perkenalan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita lanjutkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang mana peristiwa ini bukan hanya sekedar kita mengetahui tentang perjalanannya, namun seperti yang pernah disampaikan di pertemuan yang lalu, kalau di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak rumus-rumus yang harus kita ketahui. Tidak mengulang, namun kita lanjutkan. Perjumpaan Rasulullah SAW di langit pertama dengan seorang nabi. Nabi siapa? Adam. Lalu jumpa di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga itu berjumpa dengan Nabi siapa? Langit ketiga Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Langit keempat berjumpa dengan Nabiullah siapa? Idris alaihissalam. Lalu di langit kelima berjumpa dengan Nabi siapa? Langit kelima, ada yang ingat nomor kelima dengan Nabi siapa? Kelima ini berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, mungkin ayahanda bunda, teman-teman semuanya bertanya, iya, setelah Rasulullah melalui langit-langit yang dijumpainya, maka mungkin kita bertanya, Nabi yang lain yang mana? Kenapa jumpanya dengan itu saja? Begitu. Iya. Itu Allah pertemukan dengan nabi-nabi yang memang Allah jumpakan dengan mereka. Seperti hal gini, ada orang berhaji, ada orang umroh. Contohlah, misalnya punten, saya berhaji, teman-teman juga berhaji, guru-guru kita berhaji. Tapi begitu datang ke sana, bisa jadi saat haji tidak jumpa dengan ustadz ini, tidak jumpa dengan ustadz ini, malah dengan ustadz ini jumpa, bisa jadi. Ketika kami berhaji tahun kemarin ini 2025 gitu ya, banyak asatidz yang haji banyak, tapi tidak semuanya bisa dijumpai. Yang jumpa itu memang Allah lah yang telah menakdirkan perjumpaan itu. Mungkin kemarin haji saya berjumpa dengan Ustadz Dery Sulaiman, itu tidak disengaja juga. Berjumpa dengan Ustadz Bedri, itu pun tidak disengaja juga. Padahal ingin jumpa dengan ustadz-ustadz lain juga ketemu. Tapi dalam perkataan mengatakan kalau Allah mempertemukan para nabi dan nabi yang Allah inginkan, pasti ada rahasia khusus yang untuk dipelajarinya. Contoh,
Allah jumpakan Nabi Muhammad bersama Nabi Adam di langit pertama. Kenapa? Allah ingin menegaskan, wahai Rasulullah, ini adalah Abul Bashar, ini adalah Adam, dan Adamlah yang pertama kali mengajarkan tentang ketauhidan. Dari mulai Adam sampai engkau ya Rasulullah, semua ajarannya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Awal sama akhir ini adalah tauhid. Awal sama akhir ini adalah tauhid. Iya. Jadi tidak ada dengan mengatakan hanya sekedar kebetulan saja tanpa ada tujuan yang Allah berikan. Semuanya. Iya. Punten. Alhamdulillah. Punten. Jadi kalau seandainya dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten. Nah, itu. Jadi kalau seandainya dengan menyebutkan perkataannya, iya, Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ada tujuannya, ada. Tidak ada semua yang Allah takdirkan dengan kebetulan, itu tidak ada. Termasuk, punten, mampir sedikit, ketika melaksanakan ibadah haji kemarin, iya kan? Banyak orang yang kecewa ketika tidak bisa berangkat melaksanakan ibadah haji karena furodanya tidak keluar. Walau bagaimanapun kecewa ya kecewa, karena sudah berharap banyak. Ini untuk membuktikan kalau kata-kata labbaikallah ini adalah benar-benar haji itu bukan kebetulan, tapi panggilan dari Allah. Panggilan dari Allah. Maka kata-kata labbaik Allahumma labbaik ini benar-benar ya Allah aku penuhi panggilanmu. Yang namanya haji ini panggilan dari Allah. Walaupun sudah siap hartanya, dananya, sudah siap dengan sehatnya, mentalnya, ilmunya, kalau belum dipanggil ya tidak bisa. Maksudnya apa? Karena memang yang namanya haji itu tamu Allah yang Allah panggil. Itu gambarannya. Iya. Makanya kalau seandainya mengatakan ya memang belum waktunya, ya sudah. Tidak ada kata-kata terlambat melaksanakan ibadah haji, tidak. Tapi apa? Karena memang belum waktunya. Tidak ada kata-kata misalnya mengatakan terlambat menikah, tidak ada. Memang belum waktunya. Terlambat punya anak, memang belum waktunya. Dan di situ ada hal-hal yang harus kita pahami untuk introspeksi diri. Makanya punten, kami hanya bisa menyarankan saja. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini begitu ketatnya untuk masalah ibadah haji ini, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita daftar yang normal-normal saja, yang membuat kita hati tenang saja sambil ikhlas menunggunya. Kalau misalnya mau lama, ya silahkan regulernya. Saya mau cepat saja, silahkan ONH plusnya, silahkan. Iya, sambil nunggu. Kenapa? Karena subhanallah sekarang ini punten sedikit pengalaman kemarin ketika bicara dengan orang-orang sahabat-sahabat yang di sana. Jadi begitu kita masih turun di Jeddah, itu kan langsung dipoto gitu ya dengan kameranya di imigrasi. Lalu foto ini subhanallah terekam. Lalu foto ini sudah ada di file mereka. Begitu kita di masjid, khususnya di Masjidil Haram, ataupun sedang berjalan di Mina, itu ada scan yang luar biasa. Setiap beberapa saat semua wajah di scan. Kita nggak tahu lagi di scan dari mana tuh alatnya. Kalau ada wajah yang belum terdaftar, itu langsung trik kena merah, kasih tanda, laporkan ke petugas, tinggal ditangkap. Udah itu modern sekali. Mau bohongin seperti apa? Karena semuanya emang wajah kita sudah terekam. Kapan? Ketika turun di bandara. Subhanallah. Jadi ketahuan. Wajahnya sudah kelihatan. Ini wajah ini punya visa haji. Wajah ini tidak punya visa haji. Wajah ini izin tinggalnya ada, tapi tidak izin untuk haji. Subhanallah. Maka bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya mabrur. Yang belum melaksanakan ibadah haji bersabar dan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji, karena haji ini adalah bagian daripada punten rukun Islam yang kelima. Sempurnakan hidup kita, Islam kita dengan melaksanakan ibadah haji. Maka kalau dulu kalau orang menikah, setelah menikah punya rumah, punya mapannya pekerjaan, baru daftar haji. Kalau sekarang menikah daftar haji dulu lah. Setelah itulah sambil menunggu daftar haji, barulah ngumpulin untuk beli rumah, beli kendaraan, usaha apa. Yang penting punya apa dulu? Kuota dulu. Mungkin sekarang seperti itu ya. Karena apa? Karena untuk melaksanakan ibadah haji ini, Masya Allah, hal yang luar biasa. Pahalanya sampai mengatakan haji mabrur tidak ada pahala kecuali pahalanya adalah surga. Ya. Kembali lagi untuk ke awal.
Jadi Nabi Adam berjumpa dengan Rasulullah di langit pertama. Iya. Apa rahasia di dalamnya? Allah ingin katakan, hai Adam, hai Nabi Muhammad, gitu kan? Ya Rasulullah, engkau aku jumpakan dengan Abul Bashar. Abul Bashar itu adalah bapaknya dari semua manusia. Jumpa dengan Adam. Untuk apa? Untuk menyatakan kalau yang pertama kali mengajarkan tentang tauhid itu adalah Adam. Sampai ke nabi-nabi berikutnya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perbedaan di dalam mengajarkan tauhid. Itu jumpa pertama. Ingin mengatakan semua sama. Tauhid. Yang kedua, jumpanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi siapa? Isa. Iya. Bersama dengan Nabi Isa, maka digambarkan dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini Nabi Isa yang akan dibangkitkan nanti, bukan dibangkitkan punten, Nabi Isa yang nanti akan turun kemana? Ke bumi. Mungkin teman-teman nanya, kenapa yang turun ke bumi bukan Nabi yang lain, mesti Nabi Isa? Kenapa Nabi Isa tidak diwafatkan? Sampai sekarang pun masih ada, nunggunya di langit keberapa dong? Langit kedua. Iya. Lalu kenapa hanya Nabi Isa yang turun ke bumi dan Nabi lain tidak dipersilakan untuk turun ke bumi? Jawabannya apa? Simple jawabannya. Jawabannya adalah karena Nabi Isa saja yang sampai saat ini dituhankan oleh beberapa golongan ataupun oleh punten yang beragamakan bukan agama Islam, menyatakan kalau Isa ini adalah Tuhan, maka Nabi Isa akan turun ke bumi untuk mengklarifikasi mengatakan aku bukan Tuhan. Kalau ada nabi lain yang dituhankan oleh manusia, Allah akan turunkan untuk mengklarifikasi perkataannya. Hanya Nabi Isa yang dijadikan Tuhan, maka turun ke bumi. Maka dia akan mengatakan, siapa yang menyembah tentangku, aku sebagai Tuhan, aku bukan Tuhan, dan aku tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Itu bagaimana coba perasaan orang yang menyembah Nabi Isa pada saat Nabi Isa turun, Nabi Isa mengatakan aku bukan Tuhan. Jadi kalau ditanya kenapa hanya Nabi Isa yang turun, jawabannya karena hanya Nabi Isa yang dituhankan. Maka Nabi Isa diberikan pertanggungjawaban atau untuk klarifikasi. Silahkan sampaikan kepada orang-orang yang menyatakan kamu sebagai Tuhan wahai Isa. Maka Isa akan mengatakan aku bukan Tuhan. Maka turunnya Nabi Isa diantaranya adalah untuk menyelesaikan, menghancurkan beberapa, bahkan bukan hanya beberapa, yang berbentuk tempat-tempat peribadatan mengibadahi dirinya. Seperti salib, seperti patung-patungnya. Itu dihilangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena itu adalah mencerminkan peribadatan kepadanya. Maka itu Nabi Isa turun. Rasul akan jumpa, oh ini Nabi Isa, ini yang akan turun, ya. Dan Nabi Isa ketika turun ke bumi, apa yang dilanjutkan? Nabi Isa mengikuti Al-Quran dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Lalu jumpa di situ bukan hanya dengan Nabi Isa, tapi dengan siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Kenapa? Ingin dibuktikan, ya Rasulullah ini loh yang terbunuh dengan seseorang, dengan orang, dengan manusia gitu ya. Yang membencinya ini adalah siapa? Nabi Yahya terbunuh. Seakan-akan mengatakan banyak nabi memang yang terbunuh ketika membela agama Allah. Maka di situ Rasulullah SAW dengan mengatakan, oh banyak nabi yang terbunuh, berarti sudah siap-siap kalau Nabi Yahya saja terbunuh, mungkin saja aku juga terbunuh. Maka ketika Rasulullah menceritakan aku berjumpa dengan Nabi Yahya, Nabi Yahya itu yang dibunuh ketika sedang melaksanakan ibadah, sedang sujudnya dipotong kepalanya. Iya kan? Lihat kisah tentang Nabi Yahya ya. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, tidak akan pernah terjadi kepadamu karena aku yang akan menjagamu. Maka kemanapun Rasulullah SAW ketika sedang istirahat, Ali bin Abi Thalib menjaga. Maka kalau kita ke Raudhah, amin ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan bunda, ayahanda, ikhwah akhwat yang belum pernah ke Raudhah bisa ke Raudhah. Iya. Nah, kalau misalnya ini kiblat, ya Raudhah di samping ini kita di Raudhah, ini di Raudhah. Sekali lagi, misalnya ini di Raudhah, ya. Walaupun ini juga adalah Raudhah Taman Sorga karena Majelis Ta'lim, tapi yang saya maksud adalah Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Anda ini Raudhah, di sini ada rumahnya Rasulullah dan di sini ada makamnya Rasulullah. Maka yang nempel di situ ada 3 tiang yang terkenal, ada 3 tiang yang terkenal. Yang satu di situ adalah yang disebut dengan tiang
kasur ataupun tiang namanya firas. Artinya apa? Tiang di mana Rasulullah gelar tikarnya lalu nyender di tiang itu, tiang dari kurma, dari pohon kurma, Rasulullah sender di situ. Itu namanya adalah tiang kasur, tiang firas, dan Rasulullah istirahatnya di sana. Di sampingnya tidak terlalu jauh ada satu tiang namanya tiang hirasah ataupun tiang penjagaan. Yang sering terkenal dengan tiang ini disebut dengan tiang Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena paling sering menjaga Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Jangan sampai ada yang membunuh Rasulullah. Dijaga terus, jaga ketat oleh Ali bin Abi Thalib. Ada tamu, Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya Ali bin Abi Thalib saja yang menjaga, ada beberapa sahabat bergantian. Namun yang paling banyak menjaga itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka sering terkenal ini tiangnya Ali. Lalu sebelah sananya lagi, tiangnya lagi, itu ada tiang yang namanya wufud. Artinya adalah tiang di mana orang-orang kalau datang berjumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah menerima tamu itu di tiang sebelah sananya lagi. Jadi untuk menerima tamu. Itu berjalan di kota Madinah selalu begitu. Maka sampailah firman Allah Subhanahu wa taala turun dengan mengatakan, subhanallah, kata-kata yang sangat luar biasa, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah, dan Allah yang akan menjaga dari tipu daya muslihat, dari bengisnya, dari galaknya, dari tangan-tangan jahilnya, tangan-tangan usilnya manusia yang ingin membunuhmu. Seakan-akan Allah ingin tegas mengatakan, kamu tidak akan pernah terbunuh ya Rasulullah dengan manusia. Maka setelah ada jaminan Allah menyatakan bahwa Allah yang akan menjaga Rasulullah daripada pembunuhan manusia, dan mustahil Rasulullah terbunuh dengan ayat ini, maka Rasulullah panggil Ali. Ali, gak usah jaga-jaga aku lagi. Kenapa? Allah yang jaga sekarang. Nabi mana yang dijamin oleh Allah tidak akan terbunuh? Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Nabi yang lain, iya, tidak ada jaminan kalau Nabi itu tidak akan pernah terbunuh. Tapi wafat pasti. Tapi kalau terbunuh, itu hanya Rasulullah di dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu ya Rasulullah dari orang-orang yang ingin membunuhmu. Maka saat itu sudah tidak ada lagi yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjaganya siapa? Allah. Maka wajar ketika dalam satu peperangan Rasulullah sedang istirahat di salah satu tempat sendiri, naik ke satu bukit, Rasulullah tertidur di situ dan Rasulullah terdiam di situ sambil ngantuk-ngantuk nyaman, ngantuk-ngantuk nikmat. Karena apa? Lelah dengan udara yang sangat nyaman. Ternyata ada seorang laki-laki orang kafir, Du'thur namanya, dia mengendap, lalu dia bawa pedangnya. Bayangkan, lagi nyak tidur enak begini, tiba-tiba dibangunkan, pedang sudah ada di sini. Pedang sudah disimpan di lehernya. Leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangunkannya dengan pedang. Bangun. Pedang. Dia bilang apa Du'thur? Man ya'simuka minni ya Muhammad. Siapa yang akan menjagamu dari pedangku ya Muhammad? Kan Rasulullah itu tahu. Wallahu ya'simuka minan nas. Dengan jawaban enteng saja. Ketika ditanya, man ya'simuka minni ya Muhammad, siapa yang akan menjagamu dari pedangku ya Muhammad? Rasulullah hanya jawab satu kata, Allah. Allah. Begitu dikatakan Allah, ini yang namanya Du'thur, sampai terpental beberapa langkah, lalu jatuh pedangnya. Setelah itu apa? Setelah dia jatuh, Rasulullah ambil pedangnya Du'thur, lalu mendekati Du'thur, lalu langsung disimpan di lehernya. Rasulullah balik nanya, wal'an man ya'simuka minni ya Du'thur. Sekarang saya mau tanya, siapa yang akan menjagamu dari pedangku ya hai Du'thur? Du'thur hanya menjawab mengatakan, tidak ada yang bisa menjagaku dari pedangmu kecuali maafmu ya Muhammad. Berarti sudah membuktikan Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminannya. Tapi kalau nanti kita lagi jalan atau apa saja, ternyata ada perampok atau tiba-tiba mau, siapa yang menjagamu? Pedang udah di sini, kita bilang Allah, putuskannya leher kita itu. Karena beda ya dengan kekuatan iman yang ada, kecintaan kita kepada Allahnya pun mungkin jauh banget dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kata-kata yang indah, wallahu ya'simuka minan nas. Ini gambaran. Nabi Yahya wafat. Namun jaminan dari Allah
engkau ya Rasulullah tidak akan pernah wafat karena dibunuh. Wafatnya bukan karena bunuh, tapi Rasulullah wafatnya karena apa? Sakit. Nanti kita lihat bahasannya bagaimana Rasulullah wafatnya. Insya Allah 3 tahun lagi ya nyampe ke wafatnya Rasulullah gitu ya. Tapi yang jelas saya ingin sampaikan punten, wafatnya Rasulullah karena sakit apa? Ada sakit apa? Karena sakit apa? Satu, karena athar, jejak dari pukulan Ibn Abi Qami'ah di kepalanya Rasulullah saat perang apa? Uhud. Iya, di bagian kepalanya, di jumjumahnya, di sininya. Iya. Jadi bisa saja ibu sekarang sakit, teman-teman sakit, ternyata begitu ke dokter, ini ada misalnya ada urat kejepit, misalnya ada tulang retak, misalnya ada apa tidak pada tempatnya. Terus dokternya nanya, kayaknya bapak pernah jatuh nggak? Ibu pernah jatuh nggak dulu? Berpikir, iya waktu SMP saya pernah jatuh. Jatuhnya SMP, kerasanya sekarang, mungkin. Nah Rasulullah pukulan dari Ibn Abi Qami'ah itu terasa saat Rasulullah sudah menjelang di usia 62 tahunan. Itu jejak daripada pukulan Ibn Abi Qami'ah di kepalanya. Yang kedua, itu karena apa? Karena racun Khaybar yang pernah masuk di dalam mulutnya walaupun tidak semuanya. Iya, yang diracun pernah masuk walaupun hanya sedikit, tapi itu sangat dahsyat sekali. Dari luar faktor. Yang ketiga, karena apa? Di antaranya sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi. Intinya sakitnya Rasulullah bukan karena dari dalam, tapi semua faktor apa? Luar. Gak ada sakit Rasulullah misalnya apa namanya mah gitu ya, ataupun namanya apa masuk angin gitu misalnya, ataupun misalnya encok misalnya, atau darah tinggi misalnya. Tidak, itu berasal dari mana makanan yang tidak bisa terjamin oleh diri kita. Tapi Rasulullah sakitnya itu semua faktor luar. Iya. Namun yang jelas Rasulullah wafat bukan karena dibunuh. Yang ketiga, Rasulullah jumpa dengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Iya, Nabi Yusuf alaihissalam. Saya hanya menyampaikan dengan kata-kata, ya Rasulullah, iya, lihat ini ada Nabi Yusuf. Kamu tolong pelajari dan lihat tentang kisah Nabi Yusuf. Punten, Nabi Yusuf ini memiliki kisah yang unik. Namun dengan singkat saya gambarkan begini ibu bapak. Apa yang kira-kira kita jadikan perkataan kayaknya mendapatkan kebaikan, itu tidak mesti mendapatkan kebaikan, malah menjadi keburukan dari kira-kira kita mendapatkan baik. Terkadang, wah ini buruk nih, ternyata sesuatu yang kita pikirkan buruk malah jadi baik, bisa jadi. Contoh, punten, semua tahu tentang kisah Nabi Yusuf secara garis besarnya. Punten, mari kita lihat. Nabi Yusuf disayang nggak oleh bapaknya? Siapa nama bapaknya? Nabi siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Nabi bukan Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Masya Allah, punten, Nabi Yakub bapaknya kan? Nabi Yakub sayang nggak kepada Nabi Yusuf? Punten, apabila ada anak disayang sama bapaknya, bahagia apa enggak? Bencana apa musibah? Bencana apa musibah? Enggak ada pilihan itu mah. Makanya bingung. Sekali lagi, kalau ada anak disayang sama bapaknya, dimanja sama bapaknya, punten, anak ini mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan musibah kira-kira? Seharusnya bahagia kan? Tapi tidak untuk Nabi Yusuf. Karena cinta ayah itulah abang-abangnya jadi apa? Jadi iri. Karena cinta ayahnya, Nabi Yusuf harus nyemplung ke sumur. Itu gambarannya. Sesuatu yang enak banget ya disayang sama ayahnya. Tidak buat Nabi Yusuf. Ini gara-gara cinta ayahnya, abang-abangnya iri, masuklah ke dalam sumur. Pertanyaan kedua, masuk dalam sumur, anak-anak pula 7 tahun, masih kecil. Kira-kira seneng apa enggak masuk sumur itu, tenggelam itu? Enggak seneng. Menyakitkan, menyedihkan berada di dalam sumur, dibuang, dijatuhkan. Terfikir anak kecil 7 tahun kalau masuk dalam sumur, itu kira-kira bahagia atau sedih? Sedih, tidak untuk Nabi Yusuf. Karena punten, karena dari sumur itu malah pindah tinggal di istana. Karena apa? Karena dibeli oleh orang kaya di mana? Di Mesir. Pertanyaannya, tinggal di tempat orang yang kaya, Masya Allah, di Mesir,
Bahagia apa tidak? Bahagia. Tidak untuk Nabi Yusuf. Karena tinggal di tempat itulah malah dirinya masuk dalam penjara karena peristiwa dengan seorang Imroh Azizah yang terkenal dengan Zulaikha itu. Iya kan? Apa penyebab? Gara-gara tinggal di istana. Masuk kemana? Masuk penjara. Pertanyaannya, masuk penjara membahagiakan apa menyedihkan? Sedih. Tidak untuk Nabi Yusuf. Karena masuk penjara nantinya malah jadi raja. Tuh gelombangnya. Itu kehidupannya. Berarti dalam kehidupan kita ingin pelajari apa yang menurut kita ini baik belum tentu hasilnya baik. Yang menurut kita ini negatif belum tentu hasilnya juga negatif. Intinya takdir Allah yang mengatur kita. Kita sedang menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara untuk menjalaninya? Husnudzon, yakinkan apapun yang Allah takdirkan itu terbaik untuk kita. Ingat itu teman-teman. Ulangi lagi. Apapun yang Allah berikan kepada kita, takdir sekecil apapun, iya, qada qadar sekecil apapun, jangan pernah bersuudzon dengan kejadian apapun dengan mengatakan ini pasti baik untuk saya. Tergantung kita menerimanya dan memahaminya. Pernah dengar kata-kata punten, rukun iman ada berapa? 6. 1. Masya Allah, iman pada Allah. Yang kedua, Masya Allah, al-imanu billahi wa malaikati. Ketiganya, wa kutubihi, kitab-kitab. Keempat, wa rusuli, rasul-rasulnya. Kelima, iman kepada hari akhir, kiamat. Yang keenam, iman kepada qada qadar. Teruskan, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk, gitu kan? Punten. Sebenarnya ketika dikatakan baik dan buruk, semua tidak ada qada qadar yang buruk, semua baik. Yang buruk itu buat kita, padahal sebenarnya hakikatnya baik. Menurut kita buruk, padahal hakikatnya baik. Contoh, teman-teman, sehat baik apa buruk? Sehat baik apa buruk? Berapa banyak orang gara-gara sehat malah menjerumuskan ke neraka karena sehatnya. Karena sehat, maksiat. Karena sehat, maksiat. Karena sehat, maksiat. Bisa jadi. Sekarang kita tanya, kalau sakit, baik apa buruk? Kita sakit nih, sakit panas, sakit demam, di rumah sakit, di infus. Punten perkataannya, kalau saya tanya, ini takdir Allah apa bukan? Baik apa buruk? Ada yang mau sakit di sini? Kalau terjadi sakit itu baik apa buruk? Buat kita, satu musibah katanya kan, buruk. Tapi berapa banyak orang karena sakit bisa menjadi ahli sorga. Maka sebenarnya qada qadar ini adalah yang harus kita terima, hakikatnya baik. Kita mendapatkan kebaikan tinggal syukur, kita mendapatkan kesulitan tinggal sabar, lalu kita menerima semuanya dengan bahagia, maka itu akan mendapatkan pahala besar. Maka Rasulullah katakan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat luar biasa bagi orang beriman. Apa? Apabila dapat kebaikan, dia dapat dengan kebaikan itu dia syukur, dia dapat sorga. Apabila dia mendapatkan kesulitan, dia sabar dengan kesulitan itu, dia dapat sorga. Sehat, syukur dengan sehatnya melakukan kebaikan, sorga. Sakit, sabar dan menerima terhadap sakitnya, sorga. Maka orang beriman itu susah dapat sorga asal sabar, bahagia sorga asal syukur. Itu gambarannya. Maka mengatakan jumpakan dengan Nabi siapa di langit ketiga? Nabi Yusuf. Untuk apa? Pelajari semua kehidupan ini. Maka dengan iya ya, Nabi Yusuf itu indah sekali ya. Skenarionya itu indah, luar biasa, hebat. Skenario itu indah. Iya, itu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Skenario yang begitu indah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya di langit keberapa? Keempat, jumpa dengan siapa? Nabi Idris alaihissalam. Apakah Nabi Idris sudah wafat? Wafat. Yang belum diwafatkan hanya Nabi Isa. Walaupun ada berpendapat Nabi Idris itu nggak wafat. Karena apa? Karena masa hidupnya naiknya ke langit keempat. Karena apa? Karena memang dalam Al-Quran kalau Nabi Idris itu diangkat, dinaikkan ke langit keempat. Makanan aliyah, dinaikkan ke langit keempat. Tapi beberapa kisah, walaupun ini berasal dari kisah Israiliyat, namun kita sampaikan. Karena apa? Tidak bertetangga dengan syariat. Lihat, dulu itu kalau Nabi
di zaman-zamannya Nabi Idris gitu ya, kan sangat dekat sekali. Daripada Nabi Idris itu punten jauh zamannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di zaman itu Nabi jumpa dengan malaikat, ngobrol itu sudah hal yang biasa, yang lumrah. Para nabi bicara, nanya, ngobrol. Wallahu a'lam seperti apa. Namun Nabi Idris, subhanallah, ia berbicara dengan malaikat dengan mengatakan ucapannya, saya ingin naik langit keempat. Lalu malaikat mengatakan, baik. Untuk apa? Ya ingin lihat naik ke langit. Kamu bukankah tinggalnya di langit? Iya. Karena yang namanya langit ataupun Masya Allah kotaknya para malaikat itu di atas ataupun di awan-awan yang mungkin kita lihat, tapi tidak tahu nampaknya bagaimana, namun di atas lah. Awan-awan itu seperti kotanya para malaikat di langit itu. Langit ke-1, langit kedua, langit ketiga, para malaikat tinggal di sana. Maka ketika ngobrol dengan malaikat mengatakan, kamu tinggal di mana? Saya di langit keempat. Boleh dong aku ingin naik ke langit keempat. Oh boleh. Ya Allah, aku izin naik langit keempat. Silahkan, diizinkan. Terus naik. Tiba pada waktu itu, malaikat pencabut nyawa dipanggil oleh Allah dengan mengatakan, wahai malaikat pencabut nyawa, tolong sudah waktunya Idris untuk wafat. Siap, tapi tolong cabut di langit keempat. Malaikat menjawab, Nabi Idris di bawah bagaimana akan wafat di langit keempat? Tunggu aja nanti dia datang. Maka malaikat pencabut nyawa nunggu di langit keempat. Datanglah Idris alaihissalam. Begitu turun lalu mengatakan, ketika Nabi Idris datang jumpa dengan malaikatul maut, kata Nabi Idris, engkau di sini malaikatul maut? Iya. Untuk apa? Untuk mencabut nyawamu. Mungkin kalau kita akan bilang, tahu gini mah gak bakalan naik keempat. Tahu gini masa di dunia aja gitu kan. Tapi Nabi Idris mengatakan kata-katanya ar-rafiqul a'la. Baik, silahkan cabut. Tidak ada seorang nabi pun yang ketika akan dicabut nyawanya kecuali malaikat itu apa? Izin. Jadi begitu datang, kata malaikat pencabut nyawa, sadaqallah, maha benar apa yang Allah ucapkan. Memang kenapa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu di langit keempat. Dan saya bertanya, bagaimana mungkin aku akan mencabut Nabi Idris di langit keempat sementara dia hidup di bumi? Allah katakan tunggu, dia akan naik ke langit keempat. Nabi Idris mengatakan, ar-rafiqul a'la, silahkan cabut di langit keempat. Ini membuktikan, punten, yang namanya kematian akan tetap datang walaupun kita berada di posisi mana, di tempat mana, lokasi mana. Sampai dikatakan walau kuntum fi burujim syadada. Iya, walaupun Anda berada di tower, di benteng kematian itu tetap akan datang. Hatta di bumi tinggalnya, tapi kalau harus wafatnya di langit keempat, ya di keempat. Tapi ingat teman-teman semuanya, ikhwah akhwat fillah, Allah akan pencabut nyawa kita kalau memang rizki kita sudah tidak ada. Selagi masih ada rizki yang harus kita miliki, maka kematian itu tidak akan pernah menjemput kita. Jadi jangan takut dengan rizki Allah. Kalau memang kita ditakdirkan masih hidup, rizki kita itu masih apa? Masih ada. Masih ada, masih ada. Rizki itu masih ada. Pernah mendengar, melihat ya satu kejadian yang disebutkan dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pernah dengar Nabi Isa membangkitkan orang yang wafat di kuburan? Pernah dengar kisah itu kan? Saat dibangkitkan, bangun dari kuburan, memang dia. Setelah itu apa? Orang yang dibangkitkan dari kuburan itu, yang sudah mengalami sakaratul maut, sudah mengalami tentang kuburan, iya. Kalau misalnya baik menurut kita nih, kamu sekarang sudah dibangkitkan sama Allah, mau nggak temenin aku dakwah? Biar apa? Biar orang bisa cerita, biar kamu bisa cerita sama orang-orang bagaimana sakaratul maut, bagaimana kamu di alam kubur. Mungkin baik kalau ada orang menceritakan tentang kematian dalam alam dan alam kubur, orang itu sudah apa? Sudah mengalaminya. Tapi Nabi Isa tidak mengajak orang itu berdakwah, malah wafat lagi. Orang-orang bertanya, kenapa nggak ikut lagi bersamamu ya Nabi Isa? Untuk apa? Untuk berdakwah biar lebih yakin gitu. Nih aku yang telah membangkitkannya, nih orangnya nih, tanya bagaimana kematian, tanya bagaimana alam kubur. Ayo dong bilangin. Enak kan kalau seandainya Nabi Isa bilang begitu, tapi tidak dilakukan Nabi Isa. Apa coba masalahnya? Nabi Isa hanya mengatakan, aku diberikan oleh Allah mukjizat
untuk membangunkan, membangkitkan, menghidupkan orang yang mati. Itu atas izin Allah. Tapi aku tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk memberikan rizki. Dia dihidupkan harus ada rizkinya, sementara rizkinya sudah habis. Kasihan, maka mendingan wafat lagi. Karena aku hanya bisa diberikan mukjizat untuk apa tadi? Menghidupkan. Tanpa tidak diberikan kemampuan untuk apa? Memberikan rizki. Karena apa? Karena yakin rizki itu milik siapa? Allah. Itu pegang baik-baik. Jadi gak usah takut dalam hidup ini. Rizki itu Allah yang atur. Rizki itu Allah yang atur. Ibu bapak, kalaupun sudah tahu rizki itu Allah yang atur, berarti apa? Mau infak, infaklah. Gak ada orang gara-gara infak jadi miskin, itu gak ada. Kalau orang berbuat infak, Allah akan gantikan, Allah akan kayakan, Allah akan berkahkan. Kenapa? Karena yang mengatur rizki itu Allah. Gak ada yang namanya punten, kalimatnya rizki itu manusia yang mengatur, tidak semua Allah yang berikan. Maka seakan-akan wahai Rasulullah, jumpa dengan Nabi Idris, kematian itu akan datang dimanapun berada. Ini langit keberapa? Langit ke 4, Masya Allah. Lanjutkan, di langit keberapa sekarang? 5, berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Masya Allah, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Saya tanya, kira-kira Nabi Harun ini saudaranya siapa? Nabi Musa kan? Nabi Musa kan? Ingat, tolong simpan baik-baik. Mana lebih dulu diangkat? Nabi Musa dulu apa Nabi Harun dulu? Nabi Musa kan? Setelah Nabi Musa dari Madian kembali ke Mesir untuk berdakwah, memanggil Fir'aun untuk beriman kepada Allah, Nabi Musa bukan mengeluh dengan keluhan putus asa. Hanya Nabi Musa kalau berbicara banyak kalau lagi ngobrol banyak berulang kata, mulakhibat. Misalnya gini, mau nanya, kamu mau kemana hari ini? Kamu mau kemana hari ini? Nah gitu tuh. Ada gagap berkata. Iya. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum hari ini? Nah ada kata-kata berulang gitu. Nah itu Nabi Musa merasa mengatakan, ya Rabb, iya, ini lisanku seperti ini, maka doanya Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Maka walaupun Nabi Musa ketika berbicara agak demikian, tapi kalau sudah berdakwah, sudah menyampaikan lancar, mulus, rapi, nggak ada gagap-gagapan. Itu dahsyatnya itu dengan doa seperti itu. Jadi kalau teman-teman terkadang mau berbicara apa agak susah, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doanya Nabi Musa. Nah saat itu, tapi Nabi Musa juga meminta, ya Allah, ya, kalau bisa bukan hanya aku yang menyampaikan kepada Fir'aun ini, aku ingin punya teman. Saya terjemahkan bebas dalam Al-Quran ini untuk diketahui. Lalu Allah dengan mata, siapa yang ingin menemanimu? Siapa yang ingin kau pilih orang yang akan menemanimu? Nabi Musa menyatakan, akhi Harun, saudaraku Harun. Nabi Harun itu ditarik oleh Nabi Musa untuk berjuang bersamanya di jalan Allah. Seakan-akan dengan mengatakan, ya Rasulullah, iya, dalam perjuangan ini mesti ada orang yang membantumu, dan pilihlah orang-orang yang benar-benar punya. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun yang ingin diinformasikan secara punten, kalau dikatakan secara tidak langsung gitu ya, jawabannya mengatakan inilah orang yang ditarik oleh seorang nabi dan rasul sehingga menjadi nabi pula. Bisa dipahami itu maksudnya ya. Jadi tadinya bukan nabi ini, tapi atas permohonan siapa? Nabi Musa untuk dijadikan ini sebagai partner di dalam dakwahnya. Maka pilih siapa? Nabi atau saudaranya Harun, maka Harun pun jadi penerus dan teman Nabi Musa dalam berjuang. Maksudnya apa? Dalam artian mengatakan, punten, dengan kalimatnya, jadikan sebanyak-banyaknya orang
yang walaupun orang ini tadinya tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang apa, tapi jika diajak olehmu menjadi orang penting dalam kehidupan dan menjadi pahlawan dalam Islam dan menjadi orang berperan dalam Islam. Berapa banyak sahabat yang punten Rasulullah doakan, Rasulullah ajak, Rasul dakwahi, akhirnya menjadi orang-orang, menjadi figur-figur, menjadi pilar-pilar kebanggaan dalam syariat Islam. Zubair ibn Awam, Umar bin Khattab diantaranya, yang paling dahsyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu seperti itu. Subhanallah. Jadi diantaranya dengan mengatakan, ya Rasulullah, lihat ini Nabi Harun menjadi seorang nabi dan menjadikan partnernya untuk Nabi Musa dalam berdakwah. Maksudnya apa? Dalam artian kamu bisa menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingmu mendapatkan derajat yang indah, derajat hebat di dalam berdakwah. Maka keluarlah kata-kata apa? Kalau sekarang mau dakwah perlu jadi nabi apa enggak? Tidak. Karena Rasulullah dengan mengatakan, punten ibu bapak simpan baik-baik, nabi itu punya tugas mulia. Apa tugas mulianya? Berdakwah. Tugas mulianya menyampaikan yang hak, mengajak orang berbuat baik. Itu tugasnya nabi. Dulu yang memiliki tugas itu derajatnya nabi. Maka nabi ini wafat, datang nabi ini. Nabi ini wafat, datang nabi ini. Bahkan ada dalam satu tempat beberapa nabi. Ya ikhwah akhwat ya. Ada dalam satu tempat beberapa nabi. Perkataannya, dakwah para nabi ini diakhiri dengan Nabi Muhammad, selesai nabinya. Tapi untuk dakwahnya Rasulullah mengatakan, lanjutkan oleh umatku. Maka umat Nabi Muhammad punya kewajiban untuk apa teman-teman? Untuk apa? Berdakwah, menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Maka ada perkataan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah tentang aku walaupun apa? Satu ayat. Kenapa kewajiban kita? Ingat, ikhwah akhwat fillah, simpan baik-baik. Kita ini kadang-kadang kita lupa. Apa? Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita faham, sebenarnya itu adalah amanah dari Allah untuk disampaikan kepada yang lain. Itu amanah dari Allah. Ulangi lagi, amanah itu apa artinya? Titipan. Abi Maki, saya baru tahu ini Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan saya tahu artinya dan saya belajar tafsirnya. Terus apa? Itu amanah dari Allah, tolong sampaikan Al-Ikhlas ini kepada siapapun yang bisa dinasehati dan untuk dikasihkan pelajaran. Yang tidak boleh itu yang kita tidak tahu lalu kita sampaikan. Baru tahu, alhamdulillahirabbil alamin, dakwahlah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tahu Ar-Rahman Ar-Rahim, dakwahlah dengan itu. Yang tidak boleh itu, belum Maliki Yaumiddin sudah berdakwah tentang Maliki Yaumiddin. Maksudnya apa? Pengetahuannya. Jadi berdakwahlah sesuai dengan apa yang kita fahami, yang kita miliki daripada ilmu yang kita punya, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang Nabi siapa? Musa. Selanjutnya nomor 6, berjumpa dengan siapa? Nabi Ibrahim? Bukan, Nabi Musa. Allah perjumpakan dengan Nabi Musa, seakan-akan mengatakan, nih ya Rasulullah, engkau jumpa dengan Nabi Musa yang berhadapan dengan Bani Israel. Ada di situ salah satunya Yahudi, dan nanti umatmu dan engkau sendiri akan berdampingan dan hidup bersama orang-orang Yahudi. Lihatlah pengalaman Nabi Musa, bagaimana cara dengan Yahudi itu, bagaimana cara menghadapinya. Karena dari dulu, dari zaman Nabi Musa sampai hari ini, ya begitulah sifatnya, tidak berubah. Iya, dalam keadaan orang-orang Yahudi yang digambarkan oleh Nabi Musa, zaman Nabi Musa begitu sampai hari ini. Maka dipelajarilah sikap Yahudi dari mulai sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Harus belajar bagaimana kisah Nabi Musa dengan orang-orang Yahudi, begitulah sifatnya. Iya. Yang terakhir berjumpa dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa? Karena itu adalah Abul Anbiya. Ini adalah bapakmu dan engkau hadir ke dunia ini salah satunya karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi punten, ibu bapak bisa doa dengan doa
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah agar turunan kita baik. Bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah saat ini, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan jadikanlah keturunan-keturunanku sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, bisa jadi jatuhnya Masya Allah kepada cucu kita, kepada cicit kita. Bisa jadi sekarang ayahnya agamanya mungkin pengetahuannya biasa, neneknya biasa, tapi subhanallah ternyata ini cucunya jadi ulama. Bisa jadi itu karena apa? Karena doa neneknya. Ya Allah, jadikanlah keturunanku jadikanlah dari keturunanku seorang ulama. Bisa jadi. Ya Allah, jadikanlah salah satu daripada keturunanku orang yang mengibarkan syiar Islam yang kokoh dan kuat. Bisa jadi. Maka ketika ditanya, ini ke atasnya? Enggak. Tapi ternyata kok jadi? Kenapa? Oh, bisa jadi doanya dari atas. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad mengatakan, kalimatnya mengatakan, Masya Allah, ana bida'wati Ibrahim, aku jadi Nabi itu karena doanya siapa? Nabi Ibrahim. Nah inilah kenapa harus 6 yang dijumpainya ada rahasia-rahasia khusus. Sampai Rasulullah jumpa dengan Nabi Ibrahim, mendapatkan apa kemarin saya sampaikan? Sholat, punten naik ke atas kemana? Sidratul Muntaha. Punten. Begitu Rasulullah mau sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah mencium wangian yang sangat indah. Dan Rasulullah tanya dengan mengatakan ucapannya, ya Jibril, ini wanginya siapa? Jawaban Jibril mengatakan, ini wanginya Masyitah. Masyitah banatu Fir'aun. Ini adalah tukang sisirnya, tukang nyisirnya rambut putrinya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gak punya anak laki-laki, anaknya perempuan. Nah karena perempuan harus ada yang nyisir. Nah itu yang tukang sisirnya disebutlah Masyitah. Masyitah itu tukang sisir. Banatu Fir'aun, tukang sisir daripada tukang nyisirin rambutnya anak Fir'aun. Kenapa emang? Semua sudah tahu kisah ini. Ketika sedang nyisir, jatuh sisirnya, lalu dia mengatakan Bismillah sambil ngambil. Bismillah dengan nama Allah. Nah perempuan itu anaknya Fir'aun nanya, Allah siapa itu? Masyitah jawab, Allah Rabbi, Allah itu Tuhanku. Lalu anak itu mengatakan, Tuhanmu bukan ayahku. Lalu Masyitah mengatakan, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Tuhan, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Enggak, Tuhanku itu ayahku. Maksudnya apa? Fir'aun adalah Tuhanku. Jawab oleh Masyitah, Allahu Rabbi wa Rabbuk wa Rabbi abak. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Lalu anak ini mengatakan, aku akan bilang sama ayahku. Bilang saja. Dibilang, ayah itu Masyitah katanya punya Tuhan selain ayah. Siapa Tuhannya? Itu Allah. Oh itu Tuhannya Fir'aun itu. Itu Tuhannya Musa itu. Itu Tuhannya Bani Israel itu. Beneran kamu bilang itu? Iya saya sudah tahu. Jawab, panggil Masyitah. Masyitah, alaki rabbun siwai, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Apa jawab Masyitah? Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tangkap. Katakan aku sebagai Tuhanmu. Tidak. Masyitah katakan Rabbi wa rabbukallah. Katakan aku sebagai Tuhanmu. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Punten, Masyitah ini kerja pagi pulang sore bawa makanan untuk anak-anaknya. Kerja pagi pulang sore bawa makanan untuk anak-anaknya. Berarti tiap sore anak-anaknya nunggu apa? Nunggu ibunya bawa makanan. Tapi pada waktu itu anaknya nunggu kok belum datang, ibunya belum datang. Ibunya yang datang apa? Prajurit. Anak yang 4 dijemputnya langsung dibawa ke istana. Ternyata apa? Sudah disiapkan yang namanya bukan hanya sekedar air, tapi apa? Minyak yang mendidih. Sebagian riwayat menyatakan bukan minyak, tapi apa? Timah yang mendidih. Iya. Lalu dengan mengatakan, wahai Masyitah, ini anak yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat itu masih bayi yang selalu dijaga oleh abang-abangnya, oleh kakak-kakaknya. Lalu kata Masyitah mengatakan, jika kau katakan aku sebagai Tuhanmu, aman. Tapi jika engkau katakan Tuhanmu adalah Allah, siap-siap aku akan lempar anaknya satu-satu. Apa kata Masyitah mengatakan? Kalimatnya tetap kekeh, cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Apapun yang terjadi. Maka kata Masyitah dengan mengatakan, Rabbi wa rabbukallah,
lemparkan anak pertama. Begitu masuk ke dalam, yang namanya sudah mendidih timah itu, begitu masuk langsung terlepas kulitnya, hanya tinggal tulang. Subhanallah. Itu terus mendidih. Lalu dengan mengatakan, ucapannya lagi, ada yang mengatakan air yang mendidih, ada yang mengatakan minyak yang mendidih. Lalu yang keduanya, tuh anak pertama sudah nyemplung, anak kedua, apakah kau katakan aku sebagai Tuhanmu? Jawabannya Rabbi wa Rabbukallah, lempar anak kedua. Ketiga, Rabbi wa Rabbukallah, subhanallah, tinggal bayinya. Tinggal bayinya. Lalu mengatakan ucapannya, subhanallah, ini bayi, kamu pegang. Dipegang bayinya. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dipegang bayi ini. Lalu dengan kata-kata yang luar biasa, ucapannya, kalau kamu masih katakan Tuhanmu Allah, lempar. Tapi kalau katakan aku sebagai Tuhanmu, aman. Masyito hanya mengatakan, aku minta satu keinginan. Apa? Tolong satukan aku, kuburanku, tulang-tulangku bersama anak-anakku. Baik. Permohonan dikabulkan. Lalu Masyito bingung, ini anak bagaimana? Mungkin kalau dirinya nyemplung bisa, tapi anak bagaimana ini? Maka disitulah anak itu Masya Allah berbicara. Seperti Nabi Isa saat bayi berbicara. Anak itu dengan mengatakan, ya umma ulquni fa innaki muqbilatun ilal jannah. Wahai ibuku, lemparkan aku, sesungguhnya kita sedang menuju ke sorga. Maka sambil mengatakan Rabbi wa Rabbukallahu akbar, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah yang maha besar. Loncat dua-duanya. Maka wafatlah satu keluarga di situ. Maka dengan menjaga keimanannya, wanginya ada di langit. Subhanallah. Sampai Rasulullah menyatakan, demi Allah, andai satu tetes saja wangi itu harus sampai ke bumi, maka la syammat ahlul ardu jami'an, maka seluruh bumi itu akan mencium wanginya Masyitah, wanginya keluarga Masyitah. Itu yang membawa keimanan. Kita sedang menjaga keimanan antara halal dan haram, buang yang haram, pegang yang halal. Iya, Masya Allah, itu sedang mewangi tubuh kita, akhlak kita di langit sana. Itulah terjadi Masyitah. Sampai ke langit, jumpa dengan Allah. Saya sudah persampaikan di pertemuan yang lalu. Kita hanya menyampaikan janji kenapa harus 6 yang berjumpa pada pertemuan yang lalu, itu ingin saya sampaikan. Akhirnya kembali ke bumi, lalu akhirnya sampai mendapatkan sholat 5 waktu, gitu kan? Sampai akhirnya kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Tibalah di Makkah Al-Mukarramah. Setibanya di Makkah Al-Mukarramah, ada peristiwa yang sangat luar biasa. Karena satu kejadian, Rasulullah begitu sampai ke Mekah, Rasulullah kembali ke rumahnya Ummu Hani. Tiba-tiba kasurnya itu masih apa? Masih hangat. Mazala dafi'ah, berarti kalau berangkat meninggalkan kasur kembali masih hangat, berarti lama apa enggak? Sebentar. Maka dengan mengatakan cuman sebentar, lalu paginya Rasulullah ke Masjidil Haram. Terdiam itu memikirkan yang terjadi waktu tadi. Perjalanan Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi Aqsa, balik lagi ke Mekah. Cepat banget. Nah, lagi berpikir gini, perjalanan begitu cepat. Abu Jahal datang. Muhammad, bengong kenapa? Kenapa bingung? Kenapa bengong? Kata Rasulullah, aku bukan bingung, bengong, bukan apa, tapi apa? Aku baru saja Isra Mi'raj, perjalanan malam. Kemana Isra'nya? Isra'nya perjalanan malamnya ke Aqsa, Mi'rajnya Sidratul Muntaha. Beneran kamu begitu ya? Semalam, iya. Nih, tipu dayanya Abu Jahal. Hebat kamu. Kamu berani ngomongin sama orang-orang peristiwa itu bukan hanya sama saya, mau nggak? Saya kumpulkan orang-orang. Kata Rasulullah, mau. Maka dipanggil mengatakan, ayo Hanas, kumpul, semuanya kumpul. Dikumpulkan di situ semuanya. Baru kata Abu Jahal mengatakan, nih dengar nih, orang yang kurang kerjaan bohongnya keterlaluan. Ceritakan Muhammad. Diceritakan, kalau tadi malam aku ke Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, lalu ke Aqsa lagi, balik lagi kemari. Sedang berbicara seperti dipotong oleh Abu Jahal. Dia katakan, Aqsa, pergi, Zahab iyab, itu bisa 1 bulan. Dan itu pun banyak yang tidak sampai karena perjalanan jauh, bisa wafat di jalan. Ini cuman semalam dia berangkat, bukan hanya ke Aqsa saja tapi ke Sidratul Muntaha. Dusta apa yang dilakukan oleh orang ini?
Dusta apa? Maka disitulah orang-orang yang tadinya sudah simpati, sudah senang pada Rasulullah, mendengar kata-kata ini, bohong ini, untung gak ikut Muhammad. Sampai ada orang Muhammad kalau mau bohong jangan gede-gede, dikit-dikit aja, ini keterlaluan bohongnya. Penghinaan dahsyat di situ. Namun ada orang yang kokoh di situ. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq. Iya. Jadi insya Allah yang akan datang kita akan melihat bagaimana Abu Bakar meyakinkan kepada umat pada waktu itu kalau Rasulullah itu benar-benar Isra Mi'raj, bukan hanya sekedar hayalan, bukan hanya sekedar halusinasi. Maka Abu Bakar memberikan jurus-jurus dengan mengatakan, di antaranya punten cuplikannya sedikit. Kalimatnya kata Abu Bakar, apakah di antara kalian ada yang pernah ke Aqsa? Pernah. Siapa yang pernah ke Aqsa? Maju, kata Abu Bakar, yang pernah ke Aqsa maju ke depan. Apakah di antara kalian ada yang menyaksikan kalau Rasulullah pernah ke Aqsa? Belum. Memang Rasulullah nggak pernah ke Aqsa. Nggak pernah orang Mekah kehilangan Rasulullah karena pergi ke Aqsa. Maka mengatakan, kalian tahu kalau Rasulullah nggak pernah kemana-mana dan nggak pernah ke Aqsa, berangkat ke Syam tapi nggak pernah ke Aqsa. Kalian tahu itu semuanya. Bagi kalian yang pernah ke Aqsa, tanya kepada Muhammad Rasulullah tentang Aqsa. Maka orang yang pernah ke Aqsa datang, Muhammad, saya ingin tanya, ada berapa jendela di Aqsa sebelah kanannya? Nanya, ya Muhammad, ada di jendela sekian itu, di situ ada pohon kurma, di situ ada berapa pohon kurma di sana. Karena apa? Karena ada orang yang begitu duduk di Aqsa ngelihat ini jendela, ada orang iseng aja, jendela 1, 2, 3, 4 sampai dia hafal. Nah ditanyakan kepada Rasulullah berapa jendelanya. Begitu keluar misalnya di masjid ini ngelihat ada berapa pintu masjid ini, 1, 2, 3, itu ditanyakan. Maka apa yang terjadi? Dahsyat sekali. Rasulullah bisa menjawab. Kenapa? Karena Jibril datang memperlihatkan live dengan sayapnya. Lihat ya Rasulullah. Maka Rasulullah hanya tunjuk ini dan ini dan ini dan ini. Tapi orang kafir tidak semata-mata beriman dengan perkataan itu. Banyak hal yang menjadikan orang-orang saat peristiwa Isra Mi'raj ini terbagi dua. Yang iman makin iman, yang ragu makin menjauh dari Rasulullah SAW. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan tentang peristiwa bagaimana kembalinya Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Abi atas materinya, pemahaman materinya Abi ya. Menarik sekali ya teman-teman tadi cerita bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan tadi ya Bi ya. Betul. Kalau tadi saya yang paling menarik pada saat yang ini teman-teman bahwa ternyata memang insya Allah kita itu tidak akan dipanggil Allah sebelum rezeki kita semuanya mengalir ya Bi ya. Betul. Kita percaya aja ya Bi sama Allah insya Allah. Insya Allah. Bi, mohon izin seperti biasa kita sudah ada beberapa pertanyaan Bi, mohon izin terkait sama materi ya Bi ya. Mangga, silakan. Pertanyaan pertama Bi, ini kalau anak zaman sekarang bilangnya pertanyaan yang sangat culture Bi. Iya. Waduh, ini bukan kajian Ustadz culture ya teman-teman ya. Oke Bi, pertanyaannya adalah salah satu tujuan dari peristiwa Isra Mi'raj merupakan suatu bentuk penghiburan Allah kepada Rasulullah SAW. Karena memang dekat sekali dengan tahun kesedihan ya Bi ya. Iya. Nah, bolehkah diartikan seperti ini Bi? Di zaman sekarang boleh nggak dimaknai bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai kalau di zaman kita sekarang Bi, kalau kita lagi gundah gulana, boleh nggak kita menghibur diri kita sendiri dengan bepergian? Boleh nggak kita maknai seperti itu? Misalnya keluar kota atau keluar negeri gitu Bi. Iya, Masya Allah. Iya, berpergian. Boleh nggak saat dalam kesulitan atau dalam keadaan sedih berpergian? Boleh, namun berpergian hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya, bukan jasadnya pergi ke sana kemari, jasadnya pergi ke sana kemari. Intinya saat Rasulullah dalam kesedihan, Isra Mi'raj. Hadiahnya apa Isra Mi'raj? Salat. Berarti saat kesedihan terjadi kepada diri kita, pergilah hati kita kemana? Ke Allah. Dengan cara apa? Salat. Jadi kalau dalam keadaan sedih, wudu, Allahu Akbar, salat. Nikmati setiap bacaan, nikmati setiap gerakan, itulah mi'raj kita.
Itu gambarannya. Jadi diartikan dengan mengatakan apa yang harus kita lakukan saat dalam kesedihan ini sementara Rasulullah Isra Mi'raj, maknanya adalah kita ini Isra itu perjalanan malam, Mi'raj itu adalah ke atasnya. Berarti di situ adalah qiyamul lail, perjalanan hati kita di malam hari. Maknanya adalah apa tadi? Qiyamul lail. Coba qiyamul lail, coba tahajud. Ini adalah Isra Mi'raj yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Wah, itu menarik sekali Bi. Jadi Allah memang barik. yang berpergian tapi hati kita yang kita Hati kita yang berpergian. Dan malam-malam sholat qiyamul lail. Masya Allah. Terima kasih Bi. Satu lagi boleh ya Bi? Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat luar biasa, dimana kadang kita itu bisa merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa jika dibandingkan sama beliau, karena beliau juga surganya sudah sangat terjamin. Apakah ada cara supaya diri kita itu sadar Bi dalam mengelola emosi dalam bawah sadar kita, supaya bisa mempunyai sifat sabar seperti beliau? Iya, Masya Allah. Yang pertama, memang tidak ada orang yang paling sabar di dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Terbukti sabar yang paling luar biasa itu mampu memaafkan orang lain. Itu sabar. Iya. Lalu kita katakan sabar, belajar sabar. Bagaimana kita ini untuk mempelajari sabar seperti sabarnya Rasulullah? Jawabannya adalah punten. Tidak ada orang bisa sabar tanpa belajar sabar. Innamas sabru bitasabbur. Sesungguhnya kita bisa melakukan sabar itu karena belajar sabar. Mungkin teman-teman nanya, saya ingin belajar sabar dari mana ya? Jawabannya, sabarlah diri kita untuk selalu tepat waktu dalam sholat. Itu perlu kesabaran pertama kali. Sabar. Ketika dalam asik-asiknya ngapain begitu sholat, pada dalam perjalanan, sabarlah, berhenti sejenak, sholatlah. Ketika bertanya saya ingin menjadi orang yang paling sabar atau yang sabar, jawabannya aja berarti saya harus belajar sabar dari mana? Dari perilaku memperhatikan sholat. Bukankah harus wudhu? Sabar. Bukankah harus mempersiapkan datangnya? Sabar. Takbiratul ihramnya sabar, semua sabar. Kalau nggak ada sabar, wudhu cepat-cepat, sholat cepat-cepat, maka latihan sabar itu sebenarnya adalah di mana? Sholat. Kalau sholat kita sudah oke, sudah mantap, sudah bagus, insya Allah sabarnya makin hebat. Jadi kalau ada orang mengatakan dia nggak sabaran, berarti sholatnya juga nggak beres itu. Kenapa? Karena sabar ini berkaitan dengan iman. Maka punten, tidak ada kata-kata sabar itu ada batasnya. Bukan ada batasnya, tapi sabar itu ada tempatnya. Ya sholat bukan? Punten, sholat bisa cepat. Karena apa? Bukan berarti tidak khusyuk, karena ada keperluan, bisa jadi. Kalau ibu bapak punten teman-teman bisa lagi safar nih dalam perjalanan. Ternyata pas qomat dijadikan imam. Ini sudah tahu safar semuanya. Panjang-panjang ayatnya, jangan, pendek aja. Kenapa? Ini lagi safar nih, lagi cepat-cepat buru-buru. Belum lagi nunggu mungkin pesawat atau nunggu kereta, nunggu bis. Cepat-cepat sholatnya, tapi bukan berarti tidak khusyuk. Rasulullah SAW ketika sholat, ya punten, begitu sholat subuh, ternyata suratnya pendek sekali. Rakaat pertama dalam beberapa riwayat pendek. Mungkin pertama Al-Ikhlas, yang keduanya An-Nas. Selesai, tiba-tiba sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau lupa hari ini sholat subuh? Rasulullah, aku tidak lupa, tapi kenapa cepat-cepat sholatnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya ketika takbiratul ihram tadi, kalian dengar ada bayi yang nangis? Iya ya Rasulullah. Nah saya langsung ketika mendengar bayi yang nangis, saya takut ibunya lagi sakit, perlu bantuan suaminya, sementaranya suaminya sedang sholat di belakangku. Maka saya percepat agar suaminya cepat apa? Pulang bantu istrinya. Apakah Rasulullah tidak khusyuk sholatnya saat itu? Khusyuk. Terus kenapa? Karena saat itu berpikir dengan yang lain, rasa cinta yang ada, tapi apa? Masya Allah itu ada tempatnya, kapan harus panjang, kapan harus pendek, berarti persis seperti sabar, tempatnya ada, bukan batasannya. Itu gambarannya. Ya, bukankah ada seorang sahabat Rasulullah SAW ketika sholat Isya, subhanallah, iya, sholatnya apa? Kalau tidak keliru namanya Mu'ad bin Jabal, sahabat ini, sholat Isya, rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ternyata setelah Al-Baqarah belum selesai. Lanjut surat berikutnya. Surat apa setelah surat Al-Baqarah? Ali Imran. Ini makmum merasa ini panjang banget ini. Hari keduanya panjang lagi suratnya. Hari ketiga panjang lagi suratnya. Akhirnya para jamaah dengan mengatakan, udahlah kalau dia imam lagi nanti masuk ke rakaat ketiga aja. Ketiga keempat.
Maka Mu'adz bin Jabal begitu selesai jamaahnya banyak yang masbuk, dia mengatakan, ini orang-orang, tanda orang-orang yang malas sholatnya itu orang munafik. Karena dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang berpikir akan termasuk orang yang munafik. Kenapa? Karena tidak ikut berjamaah di awal. Maka hadir kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini, panggil Mu'adz. Lalu apa kata Rasulullah? Mu'adz, kamu pernah sholat di belakangku? Pernah. Kamu pernah jadi makmumku? Pernah. Pernahkah aku jadi imam dengan surat ini dan surat ini dalam satu rakaat? Tidak. Ini kamu keliru. Lalu kata Rasulullah mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu akan membuat musibah, fitnah dalam agama Islam ini wahai Mu'adz? Itu gambarannya. Maka ada tempatnya. Semua ada tempatnya, termasuk sabar juga ada tempatnya, bukan ada batasnya. Iya, jadi jangan pernah menjadikan diri kita ini sebagai fitnah dalam syariat Islam karena pendapat kita, karena pemahaman kita, karena pengertian kita begitu. Jangan sampai menjadi fitnah. Fitnah itu apalah? Menjadi bawa musibah, bencana kepada umat muslimin. Punten, sebagai ikhtitam yang ingin saya sampaikan, kadang-kadang orang ceritanya berhijrah, belajar Islam, ngajilah, tapi ditakutkan setelah ngaji malah menimbulkan perpecahan. Itu yang dikhawatirkan. Justru karena pengajian malah jadi pisah. Karena pengajian jadi pisah. Karena pengajian jadi nggak beres. Karena apa? Karena mungkin hijrahnya bukan karena Allah, tapi hijrahnya karena komunitas. Bukan hijrahnya karena Allah, tapi apa? Karena hijrahnya kalau sudah ikut ngefollow ke sini, ikut ke sini, ikut ke situ, berarti apa? Oh, saya udah ikut ke sini sekarang. Kenapa? Nggak ikut kepada yang lain. Itu keliru. Berarti hijrahnya bukan karena Allah, ditakutkan hijrahnya karena apa? Karena golongan tertentu. Akhirnya apa? Merasa golongannya paling benar. Lalu akhirnya apa? Ini adalah keliru, ini adalah salah. Akhirnya apa? Justru setelah belajar Islam selalu mereksa orang lain. Itu yang menjadikan fitnah dalam kehidupan. Dan itu yang ditakutkan menjadikan kehidupan setelah hijrah bukan menjadikan persatuan, malah setelah hijrah malah menjadikan apa? Perpecahan. Apa penyebabnya? Niatnya, hijrahnya tidak karena Allah, tapi hijrahnya karena apa? Golongan tertentu, karena komunitas tertentu, karena majelis tertentu. Itulah yang ada. Tapi kalau hijrah karena Allah akan bersatu dalam kecintaan yang ada. Ini mungkin gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah gitu ya Bi. Jadi memang kita perlu sabar memang, dan sabar itu pada tempatnya ya Bi. Betul. Dan kita sangat bisa melatih sabar kita teman-teman tadi hanya dari sholat aja itu kita sudah bisa sangat melatih kita insya Allah gitu. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi terima kasih banyak sekali lagi. Allah Jazakallahu barik khair fiik, kasiran atas semua ilmunya. Buat teman-teman juga mengingatkan jika ada pertanyaan buat terkait sama materi hari ini, teman-teman bisa nanti pada saat registrasi di situ ada pertanyaan, teman-teman bisa disubmit di dalam form tersebut yang nanti akan kita tanyakan di bulan depan insya Allah ya teman-teman ya. Oke teman-teman sekali lagi terima kasih banyak. Kita sudahi acara kajian Story of the Universe. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah mendapatkan kupon dapat menukarkan kuponnya di belakang. Lalu kita sekali lagi mau terima kasih kepada